Sampun, Bu Novi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti webinar serial diskusi yang diadakan oleh CGP Angkatan 10 oleh Bapak Febrian Eko Suryadiantoro. Bapak Ibu para hadirin, senang sekali saya perkenalkan Novi Eka Susilawati, moderator hari ini, menyambut Bapak Ibu semuanya. Semoga malam ini kita bisa mengikuti acara webinar serial diskusi nggih Bapak Ibu, kita saling belajar bersama. Meskipun malam hari kita tentunya harus tetap semangat untuk tetap belajar menjadi yang lebih baik. Sebelum saya mulai acara webinar kali ini, jumlah peserta sudah banyak. Mari kita beri aplaus lebih dulu Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Bapak Ibu, kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Enda Sujati Lingtias SPD selaku Kepala Sekolah kami di SMPN 1 Grati. Selamat datang Ibu, untuk terima kasih sudah bisa mengikuti webinar serial diskusi kali ini. Kesempatan yang pertama, Ibu mohon sekiranya bisa memberikan motivasi maupun sambutan agar kegiatan webinar malam ini bisa menjadikan pencerahan maupun semangat bagi kita semua yang mengikuti acara webinar ini dengan baik. Kepada Ibu Dr. Anda Haja Enda Sujati Lingtias, kami persilakan. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Grati yang saya banggakan, terutama Pak Febrian. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, karena pada malam hari ini kita masih semangat untuk mendukung salah satu CGP di sekolah kita, yaitu Pak Febrian. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat beliau. Bapak Ibu, terutama Pak Febrian, hari ini Pak Febrian akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif kalau tidak salah. Untuk itu sebagai bentuk dari dukungan sekolah kepada beliau, Bapak Ibu guru, hari ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Semoga dukungan kita ini menjadi semangat bagi Pak Febrian untuk belajar terus menjadi lebih baik, sehingga nanti Pak Febrian bisa mengubah atau membuat perubahan di sekolah kita, baik di lingkungan guru-guru maupun utamanya di lingkungan anak-anak, dan bisa membawa perubahan yang positif kepada lembaga kita. Pak Febrian, semoga selamat belajar, semoga hari ini malam ini jaringan kita lancar, kemudian materi yang disampaikan juga bermanfaat bagi kita, utamanya nanti ujungnya bermanfaat bagi anak-anak. Itu saja, mungkin nggak terlalu banyak yang saya sampaikan karena waktu sudah terus berjalan. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menggerakkan, Pak Febrian bisa menggerakkan teman-teman untuk melakukan atau membentuk budaya positif utamanya di anak-anak. Itu saja Bapak Ibu, selamat belajar, Pak Febrian selamat berkarya, semoga selalu menjadi bisa membanggakan sekolah kita.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sambutannya, sekaligus juga motivasi bagi Pak Febrian Eko terutama, dan juga bagi kami semuanya, bahwa materi hari ini tentang budaya positif akan sangat penting sekali untuk kita bisa meningkatkan kinerja kita, terutama untuk anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah peserta kita sudah 22 orang. Monggo agar bisa bermanfaat, kami mohon izin untuk semuanya kalau bisa kamera di-on-kan nggih. Siap. Siap Bu Priya, saya ambek nyemil gak apa-apa ya. Saya belum buka ya. Aman Bu, tidak apa-apa. Nggih, Belum santai buka mawon. soalnya. Boleh santai ya Pak Feb? Santai Bu. Nggih. Nah, Bapak Ibu, bisa kita mulai. Jadi saya ingatkan kembali bahwa serial diskusi kali ini adalah tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Febrian Eko, CGP Angkatan 10, Komunitas Belajar di SMPN 1 Grati. Bapak Ibu, kali ini kita adalah diseminasi nggih. Diseminasi tentunya Pak Febrian hanya memberikan wawasannya, menularkan wawasannya kepada kita semuanya, apa sih tentang budaya positif yang sebaiknya kita lakukan untuk anak-anak di sekolah. Nah, bagaimana budaya positif yang kita akan kita lakukan di sekolah akan dibahas secara langsung oleh Bapak Febrian Eko. Waktu dan tempat kami disilahkan, monggo Pak Febrian. Terima kasih Bu Pi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya, dan insya Allah ini yang pertama kita lakukan khususnya di komunitas belajar kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk menjadi umat beliau. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Enda Sujatining Tias, Kepala SMP Negeri 1 Grati, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru inovatif yang ada di SMP 1 Grati yang berkenan hadir dalam kegiatan webinar ini. Adapun sedikit saya ceritakan mengenai webinar ini, sebenarnya tujuannya yang pertama memang terus terang ini adalah salah satu tuntutan tugas di program pendidikan guru penggerak saya. Yang kedua, saya ingin mengimbaskan kegiatan ini kepada komunitas belajar saya di SMP 1 Grati, komunitas belajar kita. Jadi harapannya nanti komunitas di SMP 1 Grati benar-benar bisa berjalan, dan tentunya dengan dukungan Bapak Ibu guru sekalian, komunitas SMP 1 Grati benar-benar bisa membawa SMP 1 Grati menjadi jaya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahatnya. Semoga semakin menambah kekompakan kita untuk kedepannya. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu ya, nanti ada sesi tanya jawab. Karena ini forum diskusi, jadi saya tidak bermaksud menggurui panjenengan semua, karena saya yakin panjenengan semua hebat-hebat semua. Tentunya saya masih banyak kekurangan, dan di tahap ini saya masih belajar Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya di sini tidak menggurui, melainkan saya belajar dari panjenengan semua. Tentunya banyak sekali kekurangan dari saya, dan insya Allah saya akan berusaha untuk memperbaiki kedepannya. Langsung saja materi yang ingin saya sampaikan. Nampak Bapak Ibu? Oh, sudah. Ya. Ini selamat datang Bapak Ibu guru. Mari kita belajar bersama, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta. Nah,
Di sini modul 1.4 mengenai budaya positif, menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan positif, budaya positif oleh CGP Angkatan 10, yaitu saya sendiri, Febrian Eko Surdiantoro, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Ngrati. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan sesuatu ke jenengan semua. Bisa menulis di, kalau kita lihat, kalau jenengan itu ada tulisan pesan di sebelah kanan, bisa dituliskan di situ biar terekod ada tulisan. Jadi pertanyaannya simpel saja, apakah dengan hukuman dapat menstabilkan siswa? Mendisiplinkan siswa dengan hukuman. Saya ingin tahu dulu. Mungkin selain menggunakan ketikan biar terekam juga, mungkin ada yang menyampaikan dari Bapak Ibu guru. Silakan handstand, angkat tangan Bapak Ibu. Dari siapa dulu? Pak Wahyudi, saya ingin menyapa Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Halo Pak Wahyudi. Ya, Pak Feb. Bu Eni. Oke, saya beri kesempatan ke Bu Eni dulu, Pak Wahyudi habis ini ya. Oke, Ya, Bu Eni. Monggo Bu Eni. Bagaimana Bu Eni? Apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan siswa Bu Eni? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdasarkan pendapat saya bahwa dengan hukuman itu tidak akan bisa mendisiplinkan siswa. Karena apa? Karena dengan hukuman itu anak hanya akan takut, hanya akan bisa takut pada saat berada di depan kita saja. Sedangkan nanti apabila anak-anak berada di belakang kita, anak-anak tidak akan takut dengan kita. Jadi maksud saya bahwa hukuman yang harus dilakukan bukan namanya hukuman, tapi seperti apa ya namanya? Peringatan. Seperti konsekuensi gitu aja. Kita lakukan, kita menggunakan dengan tindakan-tindakan positif yang bukan kita beri nama dengan hukuman gitu saja. Misalkan kita beri tindakan-tindakan yang bisa membuat karakter anak itu menjadi semakin bisa berubah, semakin santun. Jadi anak tidak hanya sekedar kalau kita hukum, sekarang kita hukum, nanti besok diulangi lagi, besok diulangi lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan itu hanya hukuman seperti itu, tapi kalau misalkan kita memberikan konsekuensi, anak-anak betul-betul menyadari dari diri anak itu sendiri, anak-anak insya Allah akan malah bisa mengerti dan bisa patuh terhadap apa yang kita sampaikan. Tapi kalau hanya dengan hukuman itu hanya takut, kita hukum pada saat itu, nanti besoknya lagi mengulangi masalah yang sama, begitu seterusnya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Febrian. Oke, terima kasih Bu Eni. Aplaus dulu Bapak Ibu untuk Bu Eni, luar biasa. Oke, Pak Wahyudi bisa menyampaikan pendapatnya. Itu pendapat Bu Eni ya. Coba kita dengar dari pendapat Pak Wahyudi sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-on cam Pak Wahyudi dan sewu kameranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sepakat dengan Bu Aja ini, cuman ingin sedikit menambahkan dari pengalaman pribadi Pak Feb ya. Mohon izin Ibu. Iya, monggo Pak Wahyudi. Ini kalau ada kasus anak yang menurut saya itu agak melampaui batas kewajaran Pak Feb. Memang saya sering lakukan di sekolah itu ada teguran fisik. Entah itu saya cubit kakinya atau pinggangnya gitu apa ya. Itu pun menurut saya untuk menyentuh hati Pak Feb. Jadi kalau hati itu sudah kesentuh dengan teguran fisik itu, menurut saya teguran hatinya itu mesti deg gitu, terasa Pak Feb. Akhirnya mungkin dengan teguran hati, kontak fisik itu bisa merubah. Kalau diomongi saja Pak Feb, saya kira tidak digubris sama anak-anak Pak Feb. Bisa jadi keluar masuk dari kanan keluar kiri ke telinga kiri itu Pak Feb. Kalau menurut saya anak ini melampaui batas kewajaran, pelanggarannya memang harus ada baiknya kayaknya itu ada teguran fisik Pak. Untuk menyentuh hatinya Pak Feb sebenarnya seperti itu. Dan itu juga tidak
menganiaya Pak Beb. Kalau menganiaya kan beda. Teguran fisik sekali pukul saja Pak Beb. Entah itu kaki, entah itu saya cubit. Tapi juga kalau telinga mboten seperti itu. Dan jangan kepala Itu ya mungkin Pak menurut saya Wahyudi. seperti itu Pak Beb. Ya, terima kasih Pak Widi. Oke, tadi berarti Pak Widi ada penekanan di situ memungkinkan untuk memberikan hukuman berupa fisik ya terhadap siswa. Itu pendapat. Nanti fungsinya kita belajar adalah belajar malam ini tujuannya kita menyamakan persepsi. Jadi apa yang saya dapat di guru penggerak nanti semoga bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya Pak Widi. Dan selanjutnya satu lagi boleh. Saya meminta siapa? Mohon handstand kalau yang mau berpendapat dari Bu Tiwi mungkin atau dari Bu Furia, Bu Dwi Yulia. Oke, Bu Dwi monggo silakan disampaikan Bu Yuli. Mana Bu Yuli ya? Kok enggak nampak Bu Yuli ini? Kameranya di-on-kan Bu Yuli. Oke, Ini Bu Yuli, wajah. terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, hukuman itu tidak selalu atau kurang bisa mendisiplinkan siswa. Karena ketika murid dihukum, maka dia akan merasa ada sakit hati pada kita, maka dia akan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sama dan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Dan hukuman yang harus kita berikan kepada mereka yang selalu atau yang sering membuat kesalahan dengan bukan hukuman fisik, tapi yang berupa peringatan yang menyentuh perasaan mereka. Saya kira hukuman tidak dapat mendisiplinkan siswa menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yuli. Ini saya bacakan juga yang ada di pesan ya. Terima kasih Bu Yuli. Menurut Bu Inung, hukuman itu akan merubah disiplin siswa hanya sesaat dan jika tidak ada kemungkinan dia akan mengulangi lagi. Oke, berarti hampir sama dengan Bu Eni, sama Bu Eni. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita menemukan jawaban itu, marilah kita belajar yang namanya konsep utama budaya positif. Jadi ada 7 budaya positif yang dapat kita lakukan kepada peserta didik tentunya, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa yang dinamakan dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan untuk menunjang profil belajar. Bapak Ibu Guru, mohon izin kita break sebentar ya, sekitar 4 menit kita dengarkan azan sebentar. Ngapunten, rumah saya dekat musola. Sebentar Bapak Ibu.
Monggo Pak Feb. Oke, terima kasih Bu Novi. Oke, saya lanjut. Nah, ini disiplin positif. Ini adalah salah satu contoh tindakan disiplin positif, mulai dari menghukum sampai restitusi. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik. Maksudnya motivasi itu datang dari diri sendiri, melainkan bukan dari orang lain, seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini sudah memasuki yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, ya kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kasih sayang dan merasa diterima, merasa dianggap, dihargai, dan penguasaan, ya ini kecakapan, berhubungan dengan kecakapan hidup, kebebasan, diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, kesenangan, memenuhi kebutuhan rasa keinginannya itu bisa terpenuhi. Ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Selanjutnya, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari tidak nyamanan dan hukuman murid, melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum itu merupakan ekstrinsik. Jadi ketika anak tidak ingin dihukum, misal biar tidak dihukum sama gurunya, tidak disuruh push up, dia tidak terlambat ketika pembelajaran, itu salah satu ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini termasuk juga motivasi ekstrinsik, mendapatkan hadiah, imbalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan. Nah, yang terakhir itu adalah yang kita harapkan. Seperti kutipan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sudah memasuki dari pertanyaan pemantik tadi, Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa saya beri nama identitas gagal? Seperti yang disampaikan Bu Eni dan rekan-rekan semuanya, hukuman ini cenderung mengakibatkan hati sakit, tidak nyaman. Murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Murid jadi merendahkan dirinya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Akibat hukuman? Cukup ya untuk penghargaan. Penghargaan ini dirasa tidak efektif karena yang pertama merusak hubungan antara siswa, biasanya cenderung timbul rasa iri. Kenapa kok dia terus yang dikasih hadiah? Kenapa dia terus yang dikasih poin? Dipuji terus. Saya gimana karena saya tidak bisa, misal matematika, tapi saya nilainya selalu jelek. Saya dimarahi terus sama guru saya, seperti itu. Menciptakan persaingan di kelas, terciptanya persaingan di kelas yang ini arahnya ke negatif ya Bapak Ibu, merampas hak dan menghargai dirinya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Penggunaan konsekuensi dapat menguatkan secara jangka pendek. Perlu monitoring secara berkelanjutan. Jadi perlu pengawasan terus,
jika menggunakan konsekuensi. Konsekuensi itu nanti saya akan lebih jelaskan. Konsekuensi itu intinya ketika anak melakukan, sebab akibatnya ada. Nanti apa yang dihasilkan dari apa yang dilakukan itu adalah konsekuensi. Stimulus respon menjadi rendah. Murid menghormati peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini adalah restitusi. Restitusi menjadikan murid menjadi bertanggung jawab. Restitusi fokus dengan masalah dalam jangka panjang, penyelesaiannya dalam jangka panjang. Perbedaan dari hukuman dan konsekuensi rata-rata dampaknya berjangka pendek. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Jadi anak diberikan kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri menurut Goosen 2004 yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri dari restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Dari kesalahan memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter, ini sedikit tadi tersinggung sama Pak Wahyudi, tetapi nanti penjabarannya kita lihat di belakang. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit kasus yang nomor pertama. Guru menyuruh siswa hormat kepada bendera selama waktu yang lama. Guru menjadi marah serta menggunakan hukuman yang dapat menjadikan siswa menjadi takut dan memiliki rasa percaya diri. Ini apa ini? Isi daripada dampak apa ini, Bu? Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu, halo? Halo. Ini dari hukuman ini ya Pak Feb ya. Ini hukuman ya, betul sekali Bu Rin. Yang kedua, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat, namun guru tetap tegas dan siswa menghormati dengan penekanan guru tersebut, semisal memberikan tugas yang lebih banyak dari teman-teman. Ini termasuk dampak yang dihasilkan daripada Konsekuensi nggih. konsekuensi. Mantap sekali Bu Irin ya, terima kasih. Yang ketiga, guru menanyakan kepada siswa tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati guru, membantu siswa dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Guru dan siswa saling terbuka dan saling menghormati. Nah, ini yang terakhir adalah menggunakan teori restitusi. Tuh. Bu Yuli, ada masukan Bu Yuli? Angkat tangan Bu Yuli ini. Cukup Pak. Cukup, terima kasih. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Monggo. Monggo. Iya. Nah, siap. Yang pertama ini Pak Wahyudi, Pak Budi atau Pak Budi mungkin yang bisa membantu menjawab, atau Bapak Ibu guru yang lain boleh. Dalam pembelajaran PJOK, Pak Guru menyuruh lari 3 kali lapangan bola basket kepada siswa yang terlambat saat pembelajaran. Nah, pertanyaannya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya Bu. Oke, yang lain Bapak Ibu? Yang lain Lebih ke hukuman itu kayaknya. Karena siswa akan merasa sakit hati ya disuruh lari 3 kali lapangan. Kalau menurut saya itu ya, termasuk hukuman itu. Ya, hukuman itu Pak Feb. Hukuman Pak Edi ya. Iya. Oke, yang lain Bapak Ibu? Tidak ada ya. Mari yang selanjutnya, apa Bapak Ibu ini sepakat ini kalau hukuman? Ya. Kalau
Kalau saya iya. Pak, ini Pak Budi coba Pak Budi. Menambahi Pak sedikit Budi. ya. Oke, siap Pak Budi. Kalau untuk lari 3 kali sebenarnya kan di olahraga itu sudah biasa Pak, di pemanasan itu. Jadi menurut saya ini kan anak lari yang terlambat bisa dipakai untuk penggantinya dia nggak ikut pemanasan di awal pembelajaran. Itu Pak. Tapi kalau pembelajaran di kelas kayaknya apa? Itu hukuman. Beda pengertian ya, karena memang ini ada pertanyaan di awal itu, ada penekanan pembelajaran PJOK ya Pak Budi ya. Jadi langsung saja saya jawab Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Budi, mohon izin Ibu, saya bukan ya Bu ya. Ini sharing saja. Untuk di PJOK, kenapa di sini dalam pernyataan pembelajaran PJOK Pak Guru menyulari 3 kali lapangan bola basket kepada siswa yang terlambat saat pembelajaran. Nah ini mungkin saya dan Pak Yudi sama Pak Budi mungkin beda konsep atau bagaimana. Yang jelas pada saat pembelajaran PJOK itu biasanya kita nanti ada hubungannya sama keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita buat kalau di olahraga itu memang lebih menjurus kepada fisik, lari, push up itu ada di keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini nanti kita bahas, ada nanti saya kasihkan contohnya yang dilakukan saya sendiri sebagai aksi nyata di keyakinan kelas pembelajaran PJOK. Memang anak-anak sendiri yang menuliskan. Jadi anak-anak menuliskan ketika terlambat mengikuti pembelajaran PJOK, ada yang menulis peserta atau siswa lari keliling lapangan, bahkan ada yang nulis 5. Akhirnya ditarik ulur, didiskusikan sama anak-anak, 5 enggak kebanyakan tak. Akhirnya ditentukanlah ketemu angka 2 dan angka 3 untuk lari. Ini jawabannya adalah konsekuensi. Jawabannya adalah konsekuensi. Selanjutnya kasus kedua, mencatat 100 kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi bagi siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Ini bagaimana ini Bapak Ibu? Mungkin yang lain bisa berpendapat, yang belum terutama yang belum. Yang belum berpendapat, mungkin Pak Sodikin, mungkin Bu Auliantika. Bu Auliantika, dari BK saya pengen dengar dari Bu BK. Kalau mencatat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Bu Tika, Bu Kuria atau Bu Naning mungkin dari pengamatan BK. Bagaimana Ibu? Butika keluar kok ya itu Mang. Oh, Butika keluar ini. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain yang belum terutamanya. Kalau menurut saya hukuman ini kalau PJOK Pak. Soalnya hukuman kita mencatat 100 kalimat ini kurang kena Pak. Karena tujuan kita ini membentuk fisik ya. Seperti itu Bapak. Dari yang lain Bapak Ibu? Bu Wulan Ika, Bu Inung, Bu Puput, Bu Eni mungkin, Bu Eni atau Bu Yuli? Ya, saya Pak Feb ya, ngapunten ya. Nggih, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya untuk berpendapat. Kalau pendapat saya secara pribadi, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang kita berikan ke anak itu tergantung dari awal kita sepakat dengan anak, Pak. Karena kalau saya pada saat awal masuk semester itu saya selalu dengan anak di masing-masing kelas membuat kesepakatan belajar atau istilahnya kontrak belajar. Nah, kalau misalkan konsekuensi yang saya berikan ke anak itu atas kesepakatan anak-anak dengan kita, saya kira itu merupakan konsekuensi, bukan merupakan hukuman menurut saya. Walaupun misalkan gini, kalau saya biasanya ada beberapa tahapan, tapi saya sepakati dengan anak. Misalkan anak terlambat masuk, nanti konsekuensinya apa?
Dan nanti sepakat dengan anak, oh Bu push up, oh Bu misalkan membaca Yasin, oh Bu sit up dan lain sebagainya. Itu tergantung kesepakatan kita dengan anak. Kalau misalkan kita dengan anak sepakat, anak-anak setuju, kemudian kita sudah setuju, berarti kalau menurut saya itu bukan merupakan hukuman, karena sudah kita sepakati sama anaknya, anak yang menginginkan, kemudian sebagai satu kelas, kemudian kita sebagai guru, oh iya sudah, kemudian saya ditulis, saya tulis ada beberapa kontrak belajar yang disepakati, ada misalkan 9 atau 10, kemudian saya suruh ngeprint, kemudian saya tempelkan. Jadi kalau misalkan pada pembelajaran saya ada yang melanggar, saya tidak usah banyak ngomong saja. Langsung saya ingatkan, itu kesepakatan kita bagaimana, kontrak belajar kita bagaimana. Gitu langsung nanti anak-anak yang lain mengingatkan, oh itu Bu, berarti anak itu harus push up, harus lari di lapangan, seperti itu. Nah, kalau menurut saya seperti itu, karena yang sudah sering saya lakukan di kelasnya anak-anak. Jadi tiap-tiap anak untuk kontrak belajarnya berbeda-beda, yang tergantung yang kita buat pada awal masuk atau awal semester seperti itu. Dengan saya seperti itu. Terima kasih Pak Feb. Terima kasih Bu. Oke, betul itu Bu Aja ini, betul. Oke. Setuju. Siap. Mungkin ada pendapat atau sanggahan dari Bapak Ibu guru yang lain. Kita fokus dulu ya sama kasus tindakan guru ini ya. Maksudnya mencatat 100 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi bagi siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Apa ini dapat dimasukkan dengan kontrak kita dengan anak-anak? Apakah ini juga termasuk? Mohon pencerahan dari Bapak Ibu semua. Bu Irin kayaknya lagi angkat tangan. Siap, Bu Irin, monggo silakan. Masukannya Bu Irin. Terima kasih Pak Febian. Di sini kita terlepas dari ini adalah pelajaran olahraga dan kesepakatan dengan siswa. Walaupun toh di sini ada mencatat 100 kalimat, kalau saya bayangkan itu sekitar 3 halaman. Artinya ini bukan merupakan sebuah kesepakatan. Artinya ini adalah sebuah hukuman yang menurut saya pada zaman generasi Z seperti ini, itu sepertinya sudah tidak perlu kita terapkan lagi. Itu menurut pendapat saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Irin. Satu lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Ada tambahan? Oke, benar sekali yang disampaikan sama Ibu Irin ya, Bapak Ibu. Saya sepakat dan itu yang benar yang disampaikan sama Bu Irin. Kenapa mencatat dengan 100 kalimat itu sangat memberatkan siswa. Dan nanti imbasnya seperti yang kita sampaikan tadi, anak menjadi semakin belum tentu dia akan tidak mengulanginya lagi karena dia di situ merasa dihakimi kan seperti itu. Dan saya rasa untuk mencatat 100 kalimat ini seperti yang disampaikan sama Bu Irin, mungkin secara efek dia lelah, capek, tetapi dari segi manfaat kurang bermanfaat. Jadi kita sepakat ya ini adalah sebuah hukuman ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Yes, ya, sepakat. Ya, hukuman Pak Web, sepakat Pak Web. Ya, Sepakat. hukuman. Terima kasih. Selanjutnya murid diminta untuk melakukan push up sebanyak 20 kali karena tidak menggunakan dasi. Nah, kita tidak bahas mapel ya. Kalau ini kan kalau awal tadi memang ada mapel di situ. Di sini murid diminta untuk melakukan push up sebanyak 20 kali karena tidak menggunakan dasi. Nah, ini biasanya mungkin Pak Wahyudi, saya tertarik sama pernyataan Pak Wahyudi awal. Ini coba ditanggapi Pak Wahyudi. Kalau ada seperti itu Pak Wahyudi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, saya ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin sebenarnya setuju dengan Bu Aja ini Pak Feb. Tadi itu memang apapun bentuknya kalau sudah disepakati itu namanya konsekuensi Pak Feb. Sedangkan di luar itu, misalnya ada kasus anak-anak terlambat, itu kan nggak ada spontanitas Pak Feb. Lalu disuruh dikasih pekerjaan, entah itu membersihkan taman dan sebagainya, itu sebagian dari hukuman Pak Feb. Apapun bentuknya, kalau memang tidak ada kesepakatan dengan anak-anak itu hukuman Pak Feb, seperti itu. Dan menambahkan yang tadi Pak Feb, yang tadi itu saya itu kenapa kalau ada anak-anak yang melanggar
saya anggap di luar batas kewajaran anak-anak, misalnya itu anak-anak memalak di kelas dengan kekerasan itu Pak Feb. Memang saya lakukan teguran fisik dan itu spontanitas Pak Feb. Begitu saya, entah itu saya ceples atau saya cubit, selesai Pak Feb. Tidak ada buntut ke belakang dan saya sampai mangkel dan sebagainya, tidak Pak Feb. Cuma spontanitas ingin menyentuh hatinya saja Pak Feb, seperti itu. Mungkin itu Pak Feb, ini Pak, menurut saya. Oke Pak, terima kasih Pak Wahidi. Ini jadi hukuman apa konsekuensi Pak Wahidi? Hukuman itu Pak Feb. Ini hukuman ya, oke. Iya. Bapak Ibu yang lain mungkin berbeda pendapat, mungkin ada yang berbeda pendapat atau Bu Naning, Bu Naning dari kacamata BK Bu Naning. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih, mohon maaf tadi sedikit rewel anak-anak. Nggih, sedikit menambahkan. Jadi dari teman-teman hebat tadi semuanya saya sepakat memang seperti kata Mien bahwasanya memang kalau hukuman ini memang pemberian punishment negatif. Jadi apa yang kita harapkan maunya ini berubah, malah dampaknya malah semakin buruk gitu. Jadi dari pernyataan awal apa ini? Yang ketiga ya sekarang Pak Feb ya. Murid diminta untuk melakukan push up sebanyak 20 kali. Ini tentunya hukuman. Okay. Tentunya karena kalau konsekuensi ini memang sudah disampaikan Bu Eni tadi melalui kontrak perilaku dengan anak-anak. Jadi di awal sudah diberikan kesepakatan bersama. Tentunya ketika melakukan hal itu, maka konsekuensinya adalah hal ini gitu. Tentunya juga konsekuensi ini juga harus diperhatikan. Jadi tidak serta-merta walaupun memang pada dasarnya itu ini sudah disepakatin, tapi kita juga harus menelaah jika itu yang disepakatin malah makin kurang mengarah ke arah bullying atau apa yang intinya menyangkut fisik, itu juga kita sebagai guru meluruskan. Jadi tidak ada yang namanya kontrak nantinya malah semakin membenarkan adanya sesuatu yang yang menyakiti anak-anak. Jadi kita sambil dengan adanya kebijakan atau kontrak perilaku juga sambil guru-guru menelaah gitu Bapak. Kira-kira gitu sedikit saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita sepakat ya yang kasus barusan adalah termasuk hukuman ya. Ya, sepakat. Oke, sepakat. Kasus selanjutnya, menggantikan kertas gambar teman karena tercoret saat pelaksanaan praktek menggambar. Monggo. Apa ini Bapak Ibu? Konsekuensi ya? Konsekuensi. Ya. Oke, konsekuensi. Betul sekali. Ini sepakat karena ini termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu, sudah jelas karena si anak menggantikan kertas karena pada saat praktek menggambar tercoret. Ini termasuk konsekuensi. Oke, kasus yang berikutnya atau yang terakhir, membersihkan kelas, mengepel karena saat jam istirahat menumpahkan minuman es teh kalau di kita. Minuman es tehnya tumpah di ini termasuk kasus konsekuensi juga. Konsekuensi. Oke, betul sekali. Aplaus dulu buat kita semua Bapak Ibu. Sampai sini berarti konsepnya sudah memahami konsep dan ini jawabannya. Terima kasih. Oke, next. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya, nah, ini ada 5 contoh posisi kontrol. Ketika kita menjadi seorang penghukum, biasanya sering kita mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang menghukum. Seperti patuhi kesepakatan kelas, hormat kepada tiang bendera, lari lapangan basket 5 kali atau 10 kali seperti itu. Itu termasuk menghukum. Karena di PJOK pun juga sama, meskipun lari lapangan juga tidak mungkin melebihi batas daripada anak-anak, karena
biasanya sebagai pemula untuk pemanasan. Jadi ini adalah contoh penghukum yang sering disampaikan oleh seorang ketika penghukum. Selanjutnya ada pemantau. Pemantau biasanya sering kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi ditanyakan, dikembalikan kepada konsekuensi ketika melakukan pelanggaran. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus menasihati kamu, Nak? Pak Guru kecewa sama kamu. Atau misal, apakah kamu tidak kasihan dengan ibumu yang sudah menyekolahkan, seperti itu. Selanjutnya sebagai posisi teman, ayolah disiplin. Buat Pak Guru bangga, buat sekolah bangga. Lain kali jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah contoh daripada 5 posisi kontrol. Nah, ini ada kasus lagi. Saya minta tolong Pak Wahyudi membacakan ini, Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Halo Pak Yud. Pak Yud. Mboten enggak kelihatan Pak Fred. Iya. Ya, Bisa tunggu Pak digantikan Fred. sama Bu Farida mungkin. Bu Farida tidak bersuara sama sekali tadi. Mohon maaf Pak Bu Fred. Farida. Siap. Bu Farida, Iya coba. Pak. Oke. Contoh restitusi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sudah Pak Feb. Terima kasih Bu Farida. Aplaus dulu Bu Farida. Bagus sekali membacanya Bu Farida. Nah Bapak Ibu, dari contoh kasus restitusi barusan, pertanyaannya, dalam kasus yang barusan Bu Farida bacakan, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Apa Bapak Ibu? Coba dijelaskan Bapak Ibu. Monggo siapa? Ibu KS mungkin atau siapa ya yang belum ya? Bu Tiwi boleh, Bu Wulan boleh. Monggo yang lain bisa handstand. Mungkin Pak Budi atau Bu Puput. Saya izin buka puasa dulu ya, mohon maaf. Iya Bu, monggo. Ayo Bu Irin mungkin, Bu Irin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Feb. Waalaikumsalam. Oke, Bu Puput, terima kasih Bu Puput merespon. Ya, mohon maaf kalau menurut saya itu tadi kan disuruh melepas sepatunya karena kan warnanya kan tidak sesuai. Ya. Kalau menurut saya itu bukan hukuman, tapi itu bisa dibilang konsekuensi. Berarti itu guru bisa sebagai manajerial tadi ya, manajer ya, sebagai manajer ya. Iya. Iya. Guru sebagai manajer, kalau menurut saya pribadi kan sudah dinasihati sama gurunya, sudah ditunjukkan peraturan sekolahnya seperti apa, tapi gurunya kan tidak menghukum secara fisik. Gurunya memberitahu dengan baik peraturan sekolah seperti apa, ya konsekuensinya tadi melepas sepatunya, tapi kan nanti insya Allah pulangnya kan dibalikin lagi. Jadi kalau menurut saya itu guru berperan sebagai manajer, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan juga sebagai pemberi hukuman yang tadi itu. Kalau menurut saya itu, saya guru sebagai manajer, Pak. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak Feb. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Oke, Bapak Lukman tadi benar, memang sebagai posisinya adalah sebagai manajer, ya. Apa yang dikatakan atau pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina tadi sudah dijelaskan sama Bu Puput. Oke, terima kasih Bu Puput. Setuju ya Bapak Ibu ya, barusan adalah posisi manajer. Nah, Setuju, mungkin Pak. ada pertanyaan mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya? Kenapa harus keyakinan kelas yang kita gunakan, tidak mengutamakan peraturan kelas? Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Irin mungkin? Baik Pak Febrian, singkat saja mungkin kalau keyakinan kelas ini adalah sama peraturan tapi dibuat oleh dua belah pihak yaitu guru dan siswa. Sedangkan kalau peraturan kelas ini istilahnya saklek, yaitu ya. Jadi hanya dibuat oleh guru. Kalau keyakinan kelas sama-sama dari guru dan dari siswa. Demikian Pak Pep. Ya. Nah, ini Bu Inung menjawab di kolom komentar. Hukuman dari gurunya, tergantung dari gurunya, tidak ada kesepakatan awal. Konsekuensi akan dilakukan jika siswa bahkan semua siswa tahu apa yang dilakukan, konsekuensi apa. Berarti sepakat ya. Kenapa harus konsekuensi? Karena kenapa harus keyakinan kelas tidak peraturan kelas, karena seperti yang disampaikan sama Bu Irin sama Bu Inung, jadi lebih anak-anak diajak untuk membuat sebuah keyakinan ataupun sebuah peraturan yang lahir dari pemikiran mereka. Selamat datang Pak Anwar, untuk ngaji Pak Anwar. Oke, terima kasih. Lanjut. Kurang beberapa lagi Pak Ibu, sabar nggih. Ini kegiatan aksi nyata yang saya buat di kelas. Kebetulan ini kelas yang terbaik di kelas 7, yaitu 7A. Aplaus dulu untuk 7A. Bu Puput, terima kasih. Saya dibantu. Yang pertama di sini adalah berdiskusi tentang peraturan. Yang berikutnya merumuskan peraturan keyakinan dan memastikan keyakinan kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, saya biasanya seperti ini. Saya menghadirkan sebuah diskusi bersama anak-anak. Setelah itu merumuskan. Jadi membuat pertanyaan, merefleksi pertanyaan. Anak-anak sekiranya untuk pembelajaran kita bagaimana? Lalu mereka muncullah pemikiran, jika terlambat maka siswa yang terlambat suruh lari 2 kali, ada yang 5 kali seperti yang saya jelaskan tadi. Terus ada yang membuat peraturan jika tidak memakai baju olahraga tidak diizinkan mengikuti. Itu lahir daripada tulisan anak-anak yang ditulis di sticky note sesuai dengan kelompok mereka menempelkan, nanti kita kelompokkan. Jadi, oh ini terkait dengan seragam biasanya. Oh ini terkait dengan disiplinan saat ketepatan waktu masuk di kelas dan seperti itu. Ini untuk memastikan keyakinan kelas kita. Jadi kita kelompokkan sebelum menjadi sebuah hasil daripada keyakinan kelas, khususnya di pembelajaran saya di PJOK. Nah, ini sedikit cuplikan ya Bapak. Cuplikan kegiatan anak antusias ketika dilibatkan pembuatan keyakinan kelas, mereka antusias. Bahkan sudah dikasih kertas masih kurang terus, minta lagi saya. Pak minta lagi, saya mau nambah lagi keyakinan kelasnya. Mereka sampai itu saking semangatnya. Ya harapannya anak-anak bisa mengerti yang ditulis dan bisa melaksanakan nanti ke depannya. Nah, ya ini pengelompokannya.
Ini kalau terlihat dari sini, nah ini banyak sekali datang tepat waktu. Jika terlambat harus melakukan apa ini, lari lapangan 5 kali, terus apalagi mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan yang dibuat oleh kelas 7A kemarin. Nah, keyakinan kelas siswa hadir dalam kelas tepat waktu ini dari hasil daripada anak-anak tadi, saling menjaga kebersihan dan keindahan, belajar dengan antusias dan percaya diri, berperilaku sopan santun dan saling menghargai, membudayakan 5S dengan guru maupun dengan teman. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, berupa kenyataan universal, dikemas dalam bentuk positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi awal kita bahas, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ini sudah ke tahap segitiga restitusi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan dengan bahasa-bahasa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kamu jangan takut dan lain sebagainya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Terus validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya, keyakinan atau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah contoh daripada penggunaan menanyakan keyakinan. Nah, dalam penerapannya, ini saya mensimulasikan penerapan segitiga restitusi yang sederhana, yang dimana masalah ini sering terjadi di lingkungan kita, di anak-anak. Biasanya hal-hal sepele seperti memanggil nama orang tua, terus bersenggolan saat membeli di kantin, itu sering terjadi, menjadi masalah yang besar dan berujung perkelahian seperti itu, sampai keluar sekolah. Nah, ini saya membuat simulasi atau contoh daripada penerapan segitiga restitusi dengan kasus yang sederhana. Ini guru melihat, lalu guru memanggil siswa yang tadi bermasalah dengan temannya. Nah, ini proses penstabilan yang saya lakukan, yaitu saya menanyakan, kamu tahu kenapa Pak Febrian panggil ke sini? Terus jangan takut, saya juga dulu pernah dipanggil guru. Ayo, saya suruh cerita. Awalnya tidak mau cerita, tapi pelan-pelan nanti dia cerita. Sama saya diajak berdiskusi, saling bercerita. Tadi Mas Bagus waktu istirahat kemana saja? Itu aja. Selain puas, cuci tangan, habis makan, cuci tangan. Nah, pas cuci tangan, ada lagi nggak kejadian yang sekiranya menurut Mas Bagus kurang enak atau mungkin ada kejadian tadi? Nggak ada. Oke. Bagus. Jujur ya, jadi kebetulan saya kan lewat dari itu dari kejauhan, saya melihat Mas Bagus sama si Robi sama si Dani tadi kayak berebut. Kenapa? Bagus kayak sampai dorong si Robi sampai jatuh. Keburu tadi keburu cuci tangan. Teman-teman lagi nanti cuci tangan, akhirnya Mas Bagus menyerobot, mendorong ya. Tadi sampai ada yang mau jatuh. Ya, yang dilakukan Mas Bagus ini bagaimana? Sekiranya kalau tadi itu sampai dia jatuh, kepala terbentur, ngantri dia. Ya, bagus kalau
kasih waktu jujur dan bekerja salah dan ikhlas dan teman-teman selamat belajar. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dipanggil oleh tadi, saya menyadari apa yang saya lakukan tadi salah, dan saya menyadari bahwa tadi kami robot antrian fasilitas di sekolah ini. Yang saya akan lakukan, minta maaf kepada teman-teman yang saya tadi robot, dan yang saya akan lakukan lagi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, saya rasa cukup videonya tadi ada 2, tapi karena mengingat waktu, langsung saja. Ini adalah kutipan daripada Standar Nasional Pendidikan, dari apa yang saya jabarkan tadi, sampai di Standar Nasional Pendidikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang disampaikan buku-buku tadi, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau diskusi yang lebih lanjut, mungkin dari saya bisa materi yang saya sampaikan sudah cukup. Kalau ada tambahan atau sanggahan, monggo dapat disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu Novi. Terima kasih kembali Pak Feb. Diaplos Bapak Ibu. Ya, terima kasih tepuk tangan yang tak terhingga kepada pembicara kita Bapak Febrian Eko yang telah memaparkan materinya panjang dan lebar, luar biasa. Hadirin yang kami hormati, demikianlah dapat kita simpulkan bahwa materi kali ini tentang budaya positif penting sekali dapat tumbuh kembangkan sikap bergotong royong kepada anak-anak, dapat melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga terciptalah suatu suasana kolaborasi yang baik antar warga sekolah sehingga dapat menimbulkan rasa peduli satu sama lain. Hukuman dan konsekuensi meskipun hampir sama tapi membawa dampak maupun akibat yang berbeda. Kalau hukuman adalah sebagai punishment negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar, sedangkan sebaliknya bahwa konsekuensi adalah akibat dari hasil suatu perbuatan yang bisa bersifat positif. Dan akhirnya kita selesailah. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Febrian Eko selaku pembicara kali ini yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya malam hari ini, tentunya bagi anak didik. Saya juga mengapresiasi seluruh audien yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Oke, yang sudah mulai awal sampai akhir kita menyempatkan waktunya agar kita semuanya mendapatkan ilmu. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Foto dulu, Bu. Foto bersama, Bu Pi. Foto bersama. Kamera dinyalakan semua. On cam. Protes dari audien. Oke, foto dulu nggih. Semuanya mohon. Pokok sudah daftaran.
kameranya. Terserah nih gak apa-apa kita jilbaban pokoknya. Nggih. Pak Feb ini Ayo direkam foto, Pak Pak Feb? Feb. Sudah, Bu. Sudah, Pak. Oke. Belum. Dibocil Nggih. bangun. Nggih. Wis mari teko. Lagi. Bocile Bu Beri senyuman yang baik. Oke, pose lagi 1 2. 1 2. Semangat. Semangat. Selamat Pak Febri, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat. Semoga sukses untuk depannya. Selalu semangat. Amin. Amin. Fotonya? Sudah. Oke. Bu anu juga Farida ngambil juga Bu Farida. Oke. Bisa Terima Pak kasih, dari Bapak, Ibu. HP. Oke, semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Sebelum tutup, monggo Bapak Saiful Anwar. Masih ada Bapak Saiful Anwar? Untuk memberikan doa kepada kita semuanya. Kepada Pak Saiful Anwar, dipersilakan. Monggo doa bersama-sama, semoga apa yang diinginkan oleh Pak Febri tercapai dan hajinya dikabulkan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma nu'min wa fitan fil jasad wa fitan fil Amin. Jabatan kepada rahmatan dan mautnya wa Allah lainnya kami mari wala balsa Rabbana la tuzigh ma ba'daitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Amin. Rabbi fir walidayya warhamhuma kama rabbayani. Amin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Amin. Qatil Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat istirahat, ngapunten. Oke. Sekali lagi saya Novi selaku moderator mengucapkan terima kasih dan undur diri. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan Sagra. Buka dhisik ya. Ya, Bu. Dora lah apa Bu? Pak menyambut Surabaya dah. Ayo. Terima kasih Bu Eni, Pak Aidi, makasih. Wes mari fotone. Mantap, semangat. Udah ya, bisa ditutup ini ya. Ampun Bu. Bu, makasih Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang masih mau pengen Zoom, monggo. Maulah. Google Meet. Di off dulu Pak, rekodnya Pak Feb. Ya, ini sudah.